Hai guys, nah jadi kali ini saya akan menanyakan kepada rekan saya tentang Wali Songo dan juga penyebaran agama Islam di Indonesia nih guys. Jadi yuk kita langsung simak saja ke depannya guys. Nah jadi sekarang apa sih yang Anda ketahui tentang Wali Songo itu kak? Jadi Wali Songo atau kita lebih kenal juga dengan Wali Sanga atau juga Wali Songo yang berasal dari bahasa Jawa. Nah, Wali Songo itu artinya wali yang berarti orang yang dipercaya, dan juga Songo adalah artinya sembilan dalam bahasa Jawa yang artinya jika digabungkan Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah tadi kan kakak bilang Wali Songo itu artinya 9 orang yang dipercaya. Tolong dong bisa disebutkan satu persatu kak. Ya benar, jadi tokoh Wali Songo itu ada 9 ya. Yang pertama ada Maulana Maghribi, kemudian ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Nah, jadi kan tadi kakak sudah menyebutkan nah ya 9 orang Wali Songo. Nah, jadi selanjutnya saya akan menanyakan nih kak, siapa sih dari 9 orang itu yang paling kakak sukai dan yang ajarannya paling benar dan ya dia disukai sama kakak. Kalau di antara kesembilan itu saya harus memilih ya guys ya. Saya lebih memilih Sunan Kudus nih. Kenapa? Karena Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik. Nama Kudus diambil dari wilayah tempatnya menyebarkan agama Islam, yakni kota Kudus. Saat itu masih dikenal juga dengan nama kota Tajuk. Di Kudus, ia menerapkan strategis dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut oleh warga sekitarnya. Pasalnya, warga Kudus saat itu masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan juga Buddha. Salah satu contoh bentuk penyebaran agama Islam di Kudus dengan pendekatan budaya setempat yakni mendirikan masjid yang bentuknya mirip dengan candi orang Hindu. Dan kebetulan juga bulan kelahiran dia tuh sama bulan lahir aku. Itu tanggal 9 September tahun 1940. Sedangkan aku tuh 19 September 2006. Oh, mungkin itu alasan Anda ya bisa menyukai Sunan Kudus dan tanggal lahirnya juga bisa sama gitu ya kak ya. Maksudnya bulan lahir ya. Dan ada kabar dukanya, Sunan Kalijaga meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 1555 Masehi. Nah, tadi kan kakak sudah menyebutkan sedikit silsilahnya ya, kak. Silsilah kehidupan nih ya, kan ya. Nah, di sini saya mau lebih tahu dong kayak kehidupan sehari-harinya kayak gimana gitu. Jadi Sunan Kudus itu menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah kebetulan suku saya sendiri itu suku Jawa ya. Saya asli berasal dari keturunan orang Jawa. Oh, gitu Tempatnya ya, Kak. ya kebetulan dia tempatnya di Jawa Tengah, tapi saya lahir di Jawa Barat. Beliau lahir di Kudus kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi Sunan Kudus itu adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Gitu. Ya, ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel yang termasuk juga dari ya 9 Wali Songo yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Ya, jadi bisa dibilang mereka ini sama-sama keturunan dari Wali Songo juga. Nah, menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali RA. Begitu. Nah, Kak, terus bagaimana nih dia bisa mendapatkan gelar Wali Songo itu ya, Kak? Jadi beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan Sinopati atau Panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang sudah kita pelajari pada pembahasan pelajaran sebelumnya nih. Ingat kan? Oh iya. Ya, beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus lalu mendapatkan peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap di
dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Ya, jadi begitu. Walaupun dia menganut agama Islam, beliau juga sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu pada masa itu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi, suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Maaf ya guys, kondisinya agak berisik di sini soalnya ini udah rame banget nih, masuk guys. ke jam istirahat. Ya, jadi mohon maaf ya kalau misalkan suaranya mungkin agak samar-samar. Ya guys, maaf Oke, ya. jadi lanjut. Ya, Sapi ini kita ukurannya guys. sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Nah, di masa itu, masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu. Karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Nah, masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan siapa pemiliknya. Nah, gimana sih Kak dalam ajaran Hindu itu sapi itu? Dalam ajaran agama Hindu, sapi adalah hewan yang dianggap suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Nah, oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya. Tidak ada boleh yang menyakitinya dan juga apalagi membunuhnya. Oh, jadi orang Hindu itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih atau menyakiti hewan sapi ya Kak? Iya, jadi mereka tuh menganggap si sapi Hewan itu suci sebagai ya, hewan yang suci gitu. dan mungkin di negeri mayoritas beragama Hindu mereka tuh mempercayai bahwa sapi itu seperti tumpangan para dewa lah ya. Jadi gitu ya, harus Kak. benar-benar dihormati, dirawat dan bahkan disakiti sedikit pun itu tidak boleh. Tuh. Seperti mungkin di India ya. Nah nih Kak, kan ngomong-ngomong Sunan Kudus ini kan beragama Islam ya. Nah, kenapa dia bisa kayak mempercayai agama Hindu gitu ya Kak? Jadi dia itu bukan mempercayai seperti agama Hindu. Jadi dia itu karena beliau beragama Islam. Nah, di Islam itu terdapat kalau di Al-Qur'an terdapat salah satu surat yang bernama surat Al-Baqarah. Nah, surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah dari Sunan Kudus. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Nah, bentar-bentar Kak. Kan tadi kata Kakak itu sapi itu hewan yang suci ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang Hindu yang kayak memakan atau menyembelih hewan tersebut, gimana ya Kak? Jadi saya kurang tahu juga, tapi karena agama saya sendiri kebetulan Islam dan seperti yang saya tahu dari sumber internet atau mungkin televisi, jadi agama Hindu itu melarang dengan sangat kuat kalau misalkan peliharaan sapi itu tidak boleh dimakan, kemudian disembelih atau bahkan disakiti ya karena mereka menganggapnya seperti dewa. Oh, jadi kayak misalnya seperti kita kan kita muslim, jadi kita juga tidak boleh memakan babi gitu ya Kak? Iya. Oh iya ya. Ya. Nah, selain yang sudah saya sebutkan seperti tadi dia seperti toleransi terhadap agama Hindu, Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur saat beliau akan membangun sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat setempat. Nah nih Kak, salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dalam Hindu itu apa ya Kak? Jadi salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Oh, jadi gitu ya Kak. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tetapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Jadi seperti toleransi pada saat itu sangat tinggi yang mungkin ya tidak ada paksaan. Ya, jadi menghargai gitu ya Kak. Dan tidak ada paksaan orang untuk memasuk agama ini, untuk mengikuti ajaran agama ini. Jadi mereka itu Saling menghargai gitu lah pokoknya. Dan kebetulan karena keberadaannya Sunan Kudus ya
toleransi di kota Kudus ini sangat tinggi, bahkan hingga pada saat sekarang, bukan hanya pada zaman Gitu ya. Sunan Kudus saja gitu. Nah kak, tadi kan kakak sudah bilang dia tuh berdakwah selama bertahun-tahun ya kak. Ya. Nah selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus itu juga berdakwah melalui jalur apa ya kak? Kalau yang saya tahu ya, dia itu berdakwah melalui jalur politik. Nah, jadi setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Tahu kan? Ya. Nah, mendapatkan posisi sebagai Senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Nah, saat menjabat sebagai Senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Gelar yang istimewa bukan? Iya sih Nah. kak, hebat banget sih. Ya, itulah alasan saya memilih Sunan Kudus. Nah, ada lagi nih. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Mungkin cukup segitu yang saya ketahui tentang Sunan Kudus sih. Nah, tadi kan saya sudah menanyakan tentang sedikit Wali Songo ya kak, dengan biodata kehidupannya kak. Nah, saya sekarang tuh kayak mau tahu ya kak, gimana sih kayak masuknya ajaran Islam di Indonesia itu, dan apa yang anda ketahui tentang agama Islam itu? Oke, jadi Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Dengan 86,7% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim, menurut survei tahun 2018. Nah, Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim dengan pengikut sekitar 231 juta kurang lebih pengikut. Nah, dalam hal ini denominasi adalah Muslim Sunni. Sementara 1,3 juta 1% lainnya adalah Syiah dan terkonsentrasi di dalam sekitar daerah Jakarta. Secara keseluruhan, masuknya Islam ke Nusantara terjadi melalui berbagai cara, seperti perdagangan, kemudian perkawinan, seni budaya, pendidikan, dan juga politik. Nah, para pedagang Islam yang datang dari Arab, kemudian Persia dan juga India berperan besar dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, mereka menyampaikan agama Islam melalui aktivitas perdagangan dan juga berdakwah, menikahi penduduk lokal, menggunakan seni budaya sebagai media dakwah, mendirikan pondok pesantren, dan juga mendirikan kerajaan-kerajaan Muslim. Dengan demikian, Islam secara bertahap menyebar di pedagang Persia, Arab, dan India kepada bangsa Indonesia. Nah, seperti itulah awal mula masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Jadi bisa dibilang ya melalui jalur perdagangan. Nah kak, selain penyebaran, apa faktor yang menyebabkan Islam cepat menyebar di Indonesia nih kak? Kalau untuk faktor sih aku nggak cukup banyak tahu ya. Cuma mungkin faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia adalah ajaran yang sederhana, yang mudah dimengerti, dan juga tidak mengenal kasta, serta adanya akulturasi budaya. Hal ini dijelaskan dalam buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizm Aizid. Kan kalau misalkan di agama Hindu seperti yang kita tahu kan berkasta-kasta ya. Ada kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kemudian terus kasta Waisya dan juga kasta Sudra. Nah, itu menurut kasta yang paling tinggi adalah Brahmana. Jadi kalau misalkan di agama Islam itu tidak berkasta-kasta seperti agama Hindu. Mungkin itu yang menjadi penyebab banyak ajaran agama Hindu yang masuk ke agama Islam gitu ya. Kayak mereka lebih memilih agama Islam karena mungkin tidak berkasta. Itu mungkin cukup segitu sih yang aku tahu gitu tentang Islam. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian podcast dari kita. Saya Ginanjar Rivo Tsunami dan juga Aditya Rahmat dari kelas 10 MIPA 7. Mungkin cukup sekian ya Dit. Yang aku tahu juga tentang Sunan Kalijaga cuma segitu. ya. Dan ya kita akhiri saja. Dengan Tapi sebelum ucapan. itu apa ya? Ya udah sih. Ya udah. Ngapain?
Maaf Bu, ini agak ceringai soalnya ini mepet ke waktu Jumatan. Ya udah sih, apa nggak ada basa-basi pantun? Nggak ada. Adudu makan tomat, salam hormat, selamat mendengarkan ya Bu ya, dadah. Dadah, cukup Izin- sekian dari kami. Izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.